Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di belajar programming OP, kita akan belajar mengenai paket. Sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah praktekin untuk pembuatan paket, namun kita belum bahas tentang apa itu paket dan kegunaannya itu buat apa itu paket. Oke, kita lihat teorinya aja dulu. Paket digunakan untuk mengelompokkan atau mengatur letak sebuah kelas di Java. Paket berupa folder atau subfolder yang berada di project aplikasi Java kita. Jadi yang seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah singgung dan praktekin. Jadi paket itu kayak semacam folder. Jadi di aplikasi kita kalau misalkan kita membuat paket, berarti letak file Java kita ada di folder yang berbeda. Kalau misalkan di aplikasi Java kita yang kita create di beda paket, berarti artinya file Java kita ada di folder yang berbeda kalau memang paketnya berbeda. Untuk deklarasi paket di aplikasi Java sebenarnya kita juga bisa tentukan manual, cuma kalau kita menggunakan NetBeans dia otomatis tercreate. Jadi kalau mau deklarasi manualnya sebenarnya seperti ini. Dia letaknya biasanya di paling atas. Deklarasi pertama menggunakan keyword paket, terus nama subfolder paketnya apa. Misalkan paketnya ada 3, ada subfolder 3, ya kita tulis semua, misalkan subpaket kedua apa, subpaket ketiga apa, baru yang terakhir adalah letak nama file Java kita. Nama filenya aja, nggak usah ditulis titik Java, hanya perlu nama filenya aja, terus diakhiri dengan titik koma. Untuk memanggil kelas dari file yang beda paket, jadi aturannya defaultnya ketika kita ingin memanggil suatu kelas yang beda paket, kita mesti nggak bisa langsung kita panggil. Nanti kita akan contohin. Jadi kalau misalkan ada kelas user ada di paket informasi atau data. Nah, misalkan kita mau panggil di beda paket, nanti kita praktekin di paket yang lain, kita nggak bisa langsung panggil kelasnya lewat objek, jadi kita mesti import dulu. Nah, untuk cara import ada caranya seperti ini. Ketik import, terus alamat paketnya apa, disebutin semua, subpaketnya juga. Untuk memisahkan subpaket yang satu dengan subpaket yang lain menggunakan titik, terus diakhiri dengan nama filenya. Oke, kita contohin aja langsung biar nggak bingung. Jadi seperti ini yang namanya paket. Ini tuh namanya paketnya, untuk kuning-kuning seperti ini. Nah, kalau udah kuning berarti artinya udah ada isinya. Sekarang kita mau bikin paket baru. Nah, caranya gampang, new paket. Jadi seperti itu. Biar lebih ini, kita bikin project baru aja, misalkan belajar paket Java application. Ini nggak usah diconting dulu. Belajar paket. Ini misalkan kita finish. Nah, misalkan di sini kita akan membuat satu paket di dalam direktori project belajar paket. Caranya ketik new paket. Nah, jadi seperti itu. Terus kita bisa tulis dengan terserah teman-teman mau di direktori mana. Misalnya seperti ini, misalkan Mas Tahkot, terus informasi. Klik finish. Nah, dia akan tergenerate Mas Tahkot informasi. Jadi kalau kita lihat project aplikasi kita, misalkan kita udah lihat project, kita kan nyimpan project ini di suatu file directory hard disk. Kita lihat file directory-nya, dia akan tergenerate
saya cari dulu. Nih belajar paket. Ini directory project yang kita bikin tadi di SRH. Nah, persis kan? Dia ada com. Jadi com titik mastercode berarti dia itu folder yang berbeda. Nah, mastercode terus titik informasi. Nah, jadi kita ada tiga direktori folder com, mastercode, dan informasi. Nah, misalkan kita di sini mau menuliskan membuat suatu Java class, misalkan di bagian informasi ini saya akan isi dengan file Java semua informasi tentang ya user, ya mahasiswa, jadi seperti itu. Misalkan di sini nama mahasiswa, saya akan bikin Java class mahasiswa. Nah, ketika paket udah ada isinya, dia warnanya akan berubah jadi kuning. Misalkan saya akan bikin paket lagi satu, misalkan tadi kan com titik, ingat directory paket gak boleh sama. Jadi misalkan kita di sini informasi, kita praktekin aja, kita nggak boleh sama isinya, jadi mesti beda kalau kita mau bikin paket baru. Jadi nggak boleh sama. Tadi kan kita bikin com mastercode informasi, jadi kita mesti dibedain mastercode. Terus di sininya kita tadi kan informasi, kita ganti dengan aplikasi, misalkan begini. Nah, kalau tadi namanya sama, dia akan error, jadi nama paket nggak boleh sama. Terus di sini saya akan isi menggunakan Java class, misalkan aplikasi. Jadi saya akan manggil kelas Java ini ke yang beda paket yang ada di paket aplikasi, sedangkan yang data mahasiswa ada di paket informasi kan beda, letak filenya beda. Ini yang aplikasi ada di paket aplikasi, yang paket mahasiswa ada di paket informasi. Kita lihat aja file direktorinya. Nah, di sini ada dua kan, informasi dan aplikasi. Jadi seperti itu. Di sini saya akan isi mahasiswa dengan atribut string nama, string alamat, umur. Nah, biasanya kan ketika kita di aplikasi, kita biasanya mau memanggil si kelas mahasiswa kan biasanya seperti ini, langsung aja. Biasanya kan seperti ini. Hapus ininya dulu. Di sini kan kita langsung ketik mahasiswa, nama kelasnya mahasiswa, nama objeknya, terus new nama kelasnya. Jadi biasanya seperti ini. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia akan error. Kita lihat errornya apa. Cannot find symbol. Jadi kelas mahasiswa nggak ditemuin. Kenapa nggak ditemuin? Karena letak si file mahasiswa beda paket dengan yang aplikasi kita untuk manggil. Nah, supaya si file Java mahasiswa ini terbaca di aplikasi, di file aplikasi Java yang atau aplikasi yang untuk jalanin aplikasi kita. Jadi kalau file untuk jalankan misalnya ada yang main ini public static void main. Nah, supaya bisa dijalanin si kelas mahasiswa yang akan kita panggil objeknya, caranya kita mesti import letak si file mahasiswa ini. Nah, kita di sini mesti kasih tahu import. Nah, import terus kita kasih tahu letaknya com mastercode informasi, kontrol spasi aja, dia ada auto complete nya, mastercode informasi mahasiswa. Jadi seperti itu. Sorry, ini letaknya harusnya di bawahnya paket. Nah, lihat kan teman-teman, errornya hilang ketika kita sudah import. Jadi untuk
kelas yang beda paket, kita mesti import secara kita mesti import si kelas mahasiswanya, letak si file mahasiswanya kalau memang beda paket ya, supaya si mahasiswa ini kebaca di objek yang kayak kita akan panggil. Sekarang kita bisa panggil cek titik, nah ada auto complete-nya. Sini akan panggil nama. Ini objeknya nggak bisa ditempel karena ini visibility-nya. Nanti kita akan bahas lagi masalah visibility di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Jadi kita si kelas mahasiswa sudah bisa dibaca karena kita sudah import. Jadi seperti itu tentang paket. Untuk cara importnya tinggal kita kasih tahu import titik letaknya seperti persis kayak yang di sini. Mastakot informasi terus diakhiri dengan nama filenya. Jadi nama filenya kan mahasiswa ini. Ya kita tulis saja mahasiswa terus titik koma. Nanti errornya akan hilang. Sebenarnya di NetBeans sudah ada buat otomatis import. Ini kita hapus saja, coba tes. Nah, kan ini error nih. Ada logo seperti ini. Nah, kita klik aja di sini, klik add import. Nah, klik aja, otomatis ke import. Nah, errornya pun hilang. Jadi seperti itu. Untuk cara memanggil suatu kelas yang beda paket. Oke, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu share dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.